Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 4. Saya di sini akan membawakan materi mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Andes Sudi Suharjo MM, yang mana saya akan menjawab materi yang beliau berikan kepada kami untuk memenuhi tugas UAS di semester ini. Yang pertama, materi tentang pendidikan sebagai investasi. Yang dimaksud dengan pendidikan sebagai investasi menurut saya adalah bahwa pendidikan adalah alat perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadi sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat ekonomi yang pesat pula. Karena jika pendidikan di suatu negara baik, maka hal itu akan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas sehingga dapat menjadikan negara tersebut lebih maju lagi. Baiklah, untuk materi yang kedua, permasalahan yang timbul pada pendidikan di Indonesia. Yang pertama, seringkali kita temukan kekurangan jumlah guru yang terampil, di mana guru adalah salah satu elemen pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Prosesnya, guru mentransfer ilmu kepada murid atau siswa, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengajarkan pendidikan akhlak kepada murid. Faktanya yang terjadi di lapangan, pendidikan seringkali mendapat masalah kekurangan jumlah guru, terutama guru-guru terampil yang bersertifikasi. Hal itu nyata terjadi di Indonesia. Penyebaran jumlah guru di sekolah terkadang tidak merata, sehingga ada yang kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik. Bukan hanya masalah jumlah guru, persoalan lain muncul adalah gaji guru yang rendah, kurangnya perhatian pemerintah pada status guru, seperti guru honorer, dan masih banyak masalah lainnya. Permasalahan yang kedua tentang infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai. Di beberapa stasiun televisi yang membawakan berita bangunan sekolah yang ambruk di berbagai daerah yang ada di Indonesia akibat cuaca buruk atau ambruk, memang kondisi bangunan sudah usang dan rusak parah, tapi tidak juga diperbaiki. Itu masalah lain di dunia pendidikan termasuk di Indonesia. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Hambatan dunia pendidikan lain adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru seperti buku atau bahan bacaan lain. Ini juga masalah yang cukup serius. Bagaimana siswa dan guru mampu belajar atau menambah ilmu jika bahannya saja tidak ada? Terutama sekolah yang ada di pelosok yang sulit untuk menerima buku karena hambatan akses perjalanan yang cukup sulit maksud saya untuk ditempuh atau dijangkau. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, menyediakan bahan pembelajaran sebanyak mungkin dan mencari solusi untuk akses sekolah yang sulit ditempuh. Bisa dalam bentuk cetak perpustakaan maupun elektronik atau online. Bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses secara gratis. Permasalahan selanjutnya yang seringkali terjadi dengan adanya mahalnya dana pendidikan. Tidak dapat dipungkiri masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadangkan gratis, tetap saja ada bagian yang membayar.
Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa bagi orang yang memiliki banyak uang. Akan tetapi bagi orang yang kekurangan agak menyulitkan menurut saya. Kemudian pendidikan sebagai konsumsi dan investasi ekonomi. Maksud yang saya sampaikan di sini, pendidikan dalam kacamata ilmu ekonomi bisa dikatakan sebagai komoditi atau barang konsumen. Pada saat yang sama sebagai investasi bisa dilihat dari motivasinya. Maka pendidikan sebagai konsumsi ini dimotivasi oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan akan pengembangan kepribadian, kebutuhan sosial, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman. Sebagai komoditi investasi yang tidak hanya memberikan kepuasan sesaat, juga memiliki jangka panjang kapasitas untuk menghasilkan layanan yang lebih baik dan produktif dalam periode mendatang. Pendidikan sebagai investasi didasarkan atas anggapan bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau hukum kapital sebagai bentuk-bentuk kapital lainnya. Hukum kapital terdiri dari kecakapan, kemampuan atau skill, pengetahuan atau knowledge, dan yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi manusia dan produktivitas suatu bangsa. Demikianlah materi penyampaian dari saya atau jawaban materi UAS dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.